outbound itu sendiri kan punya tujuan adalah membangun sinergi kapasitas anggota yang kita mau outbound. Nah, kemudian di outbound ini tujuannya adalah bagaimana tercapai tujuan yang ingin diharapkan dari perusahaan itu sendiri. Karena di outbound ini sebuah metode yang jadi akan didapat dari peserta outbound ini pengalaman-pengalaman baru, sehingga dari pengalaman baru ini itu akan dibawa oleh mereka ke tempat asal atau di perusahaannya masing-masing. Setiap tahun memang kita mengadakan outbound ini untuk membangun kebersamaan yang tadi. Kalau kita lihat dari 2019 tahun lalu dengan 2020 ini sangat dampak berbeda. Semakin dari tahun ke tahun itu ada peningkatan ke lebih mengerti dan lebih paham mereka dalam melakukan permainan ini untuk aplikasinya ke kehidupan dalam pekerjaan nanti. Ya, perbedaan dari tahun yang lalu ini lebih meningkat ya di tahun 2020. Peserta atau anggota ya sangat aktif, sangat kreatif, jauh lebih beda daripada tahun 2019. Metode outbound seperti ini dengan metode outbound di alam bebas, karena Danis ini memang dia bercamping ya. Jadi budaya outboundnya camping, karena dengan 2 malam di lokasi itu rasa solidaritas tim itu bisa terbangun dengan lebih baik lagi. Ini memang sudah tradisi di Danis Car Interior. Setiap tahun memang ada tradisi itu namanya outbound. Dengan adanya outbound seperti ini memang sangat berpengaruh. Ada beberapa game dan permainan yang sudah kita lalui. Itu efek dan dampaknya nanti bisa diaplikasikan ke pekerjaan. Itu terbentuknya yang pertama kekompakan tim, fokus dalam bekerja, dan betul-betul komitmen. Di sini kita bisa bermain sambil belajar, dan ini juga sangat bermanfaat kita aplikasikan di keseharian kita, di perusahaan, di dalam tim. Jadi ini lebih terbentuk ikatan emosional ya, lebih kekeluargaan. Ada 2 sisi dampaknya. Yang pertama dampak untuk sisi personalnya. Dampak yang didapatkan setelah mengikuti outbound training lebih ke penguatan kapasitas pribadi, bukan kapasitas teknis di pekerjaan. Yang paling utama adalah meningkatkan rasa family teamnya. Satu sisi lagi untuk sisi perusahaan, berefek kepada jalannya perusahaan ke arah yang lebih bagus lagi. Dengan adanya outbound ini, rasa hati mereka, intern mereka sesama teman, mengerti mereka dengan perasaan antar teman itu, dan lahirnya inisiatif untuk saling kerjasama yang baik, dapat sama-sama mencapai tujuan dalam pelayanan dan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tinggi. Harapannya sih mereka bisa bekerja dari hati secara ikhlas, bukan hanya bekerja hanya mementingkan ke materi saja, tapi bisa merubah perilaku dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik ke lebih baik. Contohnya disiplin, tanggung jawab, dan rasa ego-ego yang nggak bagus itu bisa
lebur sedikit demi sedikit dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan outbound seperti ini. Yang kami harapkan yang pertama sekali untuk bisa diaplikasikan di toko. Kalau di toko itu kita pengerjaannya juga ada divisi, dan di sini dengan ada pembelajaran dari outbound ini nanti bisa kita aplikasikan di bengkel. Harapan ke depan sebetulnya di outbound ini yang mudah-mudahan dengan metode. Jadi outbound ini kan sebuah metode pembelajaran ya. Akan didapat pertama pengetahuan baru, skill baru, sehingga kita berharap sepulangnya dari sini mereka punya komunikasi yang baik, mereka punya teamwork yang baik, ya, tidak ada lagi sekat-sekat. Mereka punya satu visi yang sama, satu tujuan yang sama di dalam perusahaan. Membuat kita lebih disiplin, membuat kita lebih terbuka lagi satu sama lain. Membuat komunikasi jadi lebih intens terhadap teman-teman. Kebersamaan di alam. Banyak pelajaran yang saya dapat. Mantap. Menjalin kekeluargaan menjadi lebih akrab. Perkuan kegiatan ini di tim WHku. Meningkatkan individualitas antara personal satu sama lain. Membuat kita semakin kreatif dan disiplin dalam pekerjaan. Semakin kompak, bekah. Outbound kali ini lebih fresh. Pokoknya bere. Danis extremely, yes. 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 Danis extremely, yes, yes, yes. Danis extremely, yes. Danis